Bab 46. Nadila membeku di tempatnya. Jantungnya berdetak begitu kencang saat melihat Raven berdiri di ambang pintu. Tatapan pria itu dingin, tajam, dan penuh amarah yang jelas tak disembunyikan. Ia tahu, ia benar-benar tahu, Raven tidak suka dibohongi. Dan lebih dari itu, Raven tidak suka jika istrinya tidak patuh. Berani sekali kamu, suara itu rendah, namun menekan. Tanpa menunggu jawaban, Raven melangkah masuk melewatinya begitu saja. Seolah Nadila tidak ada. Nadila panik, tubuhnya bergerak lebih dulu daripada pikirannya. Ia mengejar Raven, lalu memeluknya dari belakang dengan erat. Mas, dengarkan aku mau jelaskan semuanya. Lepaskan. Suara Raven dingin, sinis, tanpa emosi. Nadila menggeleng, ia tidak mau melepaskan. Ia harus menjelaskan, ia harus memperbaiki ini. Raven memejamkan matanya, rahangnya mengeras, menahan sesuatu yang nyaris meledak. Nadila, patuhlah, lepaskan aku, biarkan aku menenangkan diri. Ada jeda, suara Raven berubah, lebih berat, lebih berbahaya. Kalau tidak, kau tidak akan bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tubuh Nadila langsung menegang. Ada rasa takut yang menjalar sampai ke ujung jari. Perlahan, tangannya terlepas. Raven tidak menoleh. Ia langsung berjalan menuju kamar. Raven duduk di tepi ranjang. Kedua tangannya menekan pelipisnya. Kepalanya berdenyut. Amarah yang ia tahan terasa semakin menyesakkan. Tanpa berkata apa-apa, ia masuk ke kamar mandi. Suara air mengalir deras. Namun beberapa saat kemudian, brak, suara benturan keras terdengar. Tinju Raven menghantam dinding. Sekali, dua kali, ia melampiaskan semuanya di sana. Sementara di luar, Nadila berdiri kaku. Ia tidak berani mendekat, tidak berani masuk. Ia tahu, saat ini Raven butuh waktu. Dan ia, memang salah. Ya, aku salah, bisiknya lirih. Air matanya jatuh perlahan. Tak lama, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Tapi kali ini berisi foto. Kayla sudah berada di rumah dengan keterangan singkat. Sudah kami antar dengan selamat, Bu. Sesuai perintah Pak Raven. Tubuh Nadila terasa lemas. Ia terduduk antara lega dan semakin merasa bersalah. Semua ini memang tidak perlu terjadi jika saja ia percaya, jika saja ia patuh, jika saja ia mau sedikit bersabar dan percaya. Dengan tangan gemetar, Nadila bangkit. Ia ingin melakukan sesuatu, apapun, untuk memperbaiki keadaan. Ia berjalan ke dapur, memasak, satu persatu hidangan ia siapkan, makanan yang terbaik yang bisa ia buat, meski ia tidak tahu apakah Raven akan menyentuhnya. Setelah semuanya selesai, ia menatanya dengan rapi. Lalu ia berjalan perlahan menuju kamar. Mengintip, kosong. Namun pintu balkon terbuka. Langkahnya beralih ke sana. Dan benar, Raven berdiri di sana. Membelakanginya, asap rokok mengepul di udara malam. Nadila mendekat perlahan. Hatinya bergetar. Mas, maaf, aku sangat salah. Tak ada jawaban. Hanya suara hembusan napas yang berat. Aku tidak berniat pergi, lanjut Nadila lirih. Tapi orang itu menelpon lagi. Dia bilang tidak ada yang menjemput Kayla. Dia menangis. Aku bingung. Sunyi. Raven tetap diam. Seolah kata-kata itu tidak cukup. Kau sangat tidak percaya padaku. Akhirnya Raven berbicara. Suara itu pelan, tapi menghantam. Nadila langsung menggeleng. Bukan begitu, Mas? Bukan. Lalu apa? Nadila terdiam. Air matanya kembali jatuh. Aku salah. Aku akan menerima hukuman apapun darimu. Tapi jangan marah seperti ini. Raven masih diam. Rokoknya hampir habis. Nadila memberanikan diri lagi. Ia mendekat, perlahan. Lalu kembali memeluk Raven dengan sangat erat. Kali ini lebih lembut, lebih hati-hati. Aku sangat salah. Maafkan aku. Apapun akan kulakukan. Beberapa detik berlalu. Raven akhirnya mematikan rokoknya. Ia menarik napas panjang. Aku sangat benci sesuatu yang mendekati kebohongan. Aku tahu, bisik Nadila, aku tidak akan melakukannya lagi. Raven memejamkan mata, lalu menatap Nadila. Kini mereka berhadapan. Tatapan itu masih tajam. Kalau kau melakukannya lagi, aku tak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Nadila langsung mengangguk cepat. Tidak akan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Mulai sekarang aku akan bertanya padamu.
Tentang apapun, Raven menatapnya dalam. Janji itu, hanya kau sendiri yang bisa menjaminnya. Aku akan menjaganya, Mas. Akhirnya, Raven menghela napas panjang. Amarahnya mulai mereda. Hal yang biasanya berujung ledakan, kali ini ia tahan. Semua karena wanita di depannya. Tiba-tiba, Nadila melihat sesuatu. Tangannya merah lebam. Mas, tanganmu kenapa? Tidak apa-apa, jawabnya datar. Sola itu bukan apa-apa. Nadila langsung mengambil obat dengan hati-hati. Ia mengoleskannya, sentuhannya lembut, penuh perhatian. Dan entah kenapa, Raven merasa sesuatu di dadanya mencair. Amarah yang tadi membara perlahan menghilang. Mas, aku sudah menyiapkan makanan, ucap Nadila pelan. Aku tidak ingin makan, Mas harus makan. Nada Nadila lembut, tapi tegas. Ia segera mengambil makanan dan membawanya ke balkon. Duduk di samping Raven, lalu menyuapinya. Buka mulut, aku bisa makan sendiri. Tanganmu sakit, biarkan aku. Raven menatapnya sejenak, lalu menurut. Suapan pertama masuk, hangat. Dan anehnya, ada perasaan asing yang muncul di dalam dirinya, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Seperti pulang, seperti dimiliki. Bayangan masa kecilnya terlintas. Saat ia selalu merasa kurang diperhatikan, saat ia selalu dibandingkan, saat ia selalu sendiri. Dan kini, seorang wanita di depannya, menyuapinya dengan penuh perhatian, tanpa pamrih, tanpa tuntutan. Raven terdiam, menatap Nadila lebih lama. Ada sesuatu yang berubah, pelan, tapi pasti. Namun, di tengah kehangatan itu, ponsel Raven tiba-tiba bergetar di atas meja. Layar menyala, sebuah pesan masuk, dari nomor yang tidak dikenal. Raven mengernyit, lalu membuka pesan itu. Dan dalam sekejap, ekspresinya berubah. Dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Nadila yang menyadarinya langsung bertanya pelan, Mas, ada apa? Raven tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar ponselnya, lalu perlahan menunjukkan pada Nadila sebuah foto Nadila di depan apartemen beberapa menit yang lalu dengan tulisan di bawahnya, istrimu cantik, hati-hati menjaganya. Tubuh Nadila langsung membeku, wajahnya pucat. Siapa itu yang diam-diam memotretku? Orang ini pasti yang tadi menghubungimu, mencari masalah denganku. Tapi kau tenang saja, selama kau patuh, tidak akan terjadi apapun. Tidak akan kubiarkan. Nadila mengangguk. Baik Mas. Dan Raven tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum biasa, melainkan awal dari sesuatu yang berbahaya. Bersambung.